Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa live di sini. Ketika semua orang di Indonesia tersadar bahwa ini mungkin the new beginning. Dan ini juga merupakan sesuatu hal yang menarik karena pada setiap tanggal 1 Juni, setiap orang diingatkan kembali bahwa ini adalah hari yang sangat sakral karena dipercaya sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila ini semacam USB, semacam proxy begitu ya, apapun agamanya, apapun identitas gendernya, apapun jenis etnisnya dan lain sebagainya, semuanya diharapkan kumpul di dalam satu kalimatun sawa atau common platform, yakni Pancasila itu sendiri. Nah, yang menarik, Indonesia ini sudah ada kira-kira secara formal lebih dari 70 tahun. Awalnya kita merasa bangsa ini baik-baik saja, tetapi mendekati era reformasi dan sampai 20 tahun saat ini, problem Pancasila menjadi perlu untuk didiskusikan. Bagaimana mungkin kita yang mengimani Pancasila sebagai ruh dari apapun agama kita, tetapi praktek intoleransi, praktek diskriminasi atas nama banyak hal, terutama politik identitas, terus saja menyeruak di berbagai lapisan. Nah, yang parah lagi adalah bahwa Pancasila juga tidak terlalu praktek intoleransi juga marak di perguruan tinggi negeri di beberapa menurut survei BNPT. Nah, kita akan mendiskusikan ini sebenarnya ngobrol yang harusnya ada 5 narasumber, tetapi baru bergabung 4 narasumber. Yang pertama saya sapa dulu Profesor Anita Lee. Halo Mbak Anita, apa kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Mas Aan, selamat pagi. Semuanya. Pagi ada juga dari Mbak Anita, ini adalah profesor, saya tidak tahu profesornya pada konsensual, tapi kayaknya ada hubungannya bahasa Inggris dan pendidikan. Nanti Mbak Anita bisa singgung sedikit. Yang nomor 2 adalah Mas Heri Pratono, orang yang beberapa kali di Facebooknya itu memuat keberhasilan menembus jurnal-jurnal terindeks. Heri Pratono, apa kabar? Oke, selamat pagi teman-teman, pagi Mas Aan. Pagi ya, Mas Heri Pratono ini adalah direktur mata kuliah umum di Universitas Surabaya. Jadi baik buruknya mahasiswa seluruh Ubaya tergantung MKU yang dia kelola. Nanti kita akan tagih seperti itu. Yang selanjutnya saya ke atas dulu. Ini atasan saya ini. Atasan dan juga teman. Halo Lili, apa kabar? Tak panggil Lili aja ya. Ya, ada apa? Kan ini ngobrol aja toh, nyantai toh. Ngobrol aja. Lili ini dekan di SEH School of Entrepreneurship and Humanity di Universitas Ciputra. MKU ada di di DES-nya. Saya ngajar Pancasila dan ngajar mata kuliah dan saya harus bertanggung jawab ke dia seperti itu. Ini wajahnya Lili sudah sangat kangen pada kampus karena work from home. Nah, yang keempat saya kira adalah ini orang yang sangat penting, orang yang menguji tesis saya. Beliau adalah Pak Imam Soekardi. Pak Imam, selamat apa pagi, kabar? Selamat pagi, alhamdulillah pagi. Bagus. Pak Imam. Selamat pagi, Pak Imam Mbak ini Anita, direktur. Mbak Heri, Mbak Lili, selamat pagi. Iya, Pak Imam ini adalah direktur Pasca Sarjana. Kalau lihat CV-nya, beliau ini PNS dan juga jebolan dari pesantren Gontor ya, yang sangat terkenal. Yang kita tahu, kenapa Pak Imam ini hadir? Saya memang hadirkan sekaligus untuk menggugat bagaimana nasib pendidikan Islam, meskipun sebenarnya tidak cukup sahih juga kalau harus menimpakan kepada Pak Imam. Tetapi setidaknya kita nanti bisa berkomunikasi dan berdiskusi menyangkut soal ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya minta teman-teman ini untuk ngobrol, saya kira saya akan menampilkan satu
satu slide ya, menyangkut situasi yang ada di Indonesia, terutama di kampus kita masing-masing. Bukan di kampus di Indonesia secara keseluruhan. Semoga bisa dilihat di sini. Belum ya, belum muncul. Jadi menurut data dari BNPT bahwa hampir 15 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu terindikasi radikal. Ini bagi saya menarik. Kok tidak terlalu besar ya? Sebentar. Slideshow. Ini bagi saya di slideshow ya, sebentar ya. Oke, stop sharing. Sebentar. Ini, oke. Sebentar, masih proses. Nah, ini yang menarik karena apa? Kita berharap kemudian, ini survei CSIS pada tahun 2017. Mereka mensurvei milenial dan yang menarik 90,5% milenial itu sudah benar mikirnya, nggak setuju kalau ideologi Pancasila diganti. Ini sudah benar. Tetapi yang menarik adalah ketika ada pertanyaan lanjutan bahwa apakah mereka bisa menerima pemimpin beda agama, itu 53,7% itu menyatakan tidak bisa menerima. Jadi mereka meyakini mereka sangat Pancasilais, tetapi kemudian pada satu titik tindak mereka saya tidak Pancasilais karena mereka tidak bisa menerima pemimpin yang berbeda agama seperti itu. Saya tidak tahu, tapi saya persilakan mungkin Prof. Anita dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Faktor apa yang kemudian bisa Anda lihat terkait fenomena ini? Prof. Anita, silakan. Baik, ya memang di negara yang kita lain juga ngobrol. Ya. Oke, di negara kita sila yang paling dianggap hot issue itu sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, karena ketika sila itu dimainkan di panggung politik di masyarakat itu demikian membakar gitu. Termasuk yang kita lihat hari-hari ini juga di Amerika, walaupun secara sistem demokrasi sudah sangat berbeda jauh. Karena Amerika sudah membuat keputusan, kesepakatan, sama seperti beberapa negara Eropa yang lain, baik itu kontinental maupun Inggris, untuk memisahkan agama dan negara. Gitu. Tetapi kita lihat di Amerika, Presiden Trump itu dengan demikian cerdiknya ya, dan demikian isu agama itu masih dimainkan secara halus, secara tidak berwajah agama, tetapi isu-isu seperti pro-life, pro-choice, aborsi, LGBT itu masih dimainkan gitu dalam panggung politik Amerika. Lah panggung politik Indonesia, agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat. Tapi ketika kita mencermati, tidak bisa hanya sila pertama itu saja. Jadi keseluruhan 5 sila dalam Pancasila itu menjadi satu kesatuan. Nah, saya mencermatinya mungkin karena sila-sila yang lain itu juga kita semua in the process ya, dalam perjalanan, in the making. Sehingga kenapa 53,7% itu masih tidak bisa menerima pemimpin beda agama, karena ada rasa ketidakpercayaan. Trust ini yang harus terus dibangun, lah itu membuat kita harus melihat keseluruhan sila yang lainnya, keadilan sosial. Sila keempat itu tata kelola kehidupan berdemokrasi, persatuan Indonesia dan kemanusiaan, itu semua satu kesatuan. Sehingga dan itu kita semua masih belum. Ya, kenapa? Belum ya? Tidak terdengar. Mbak Anita, ini kan menarik ya. Bukan? Ya. Terdengar. Ya, saya ingin mengkonfirmasi saja bahwa
Ini aneh. Dulu pada waktu Orde Lama, kita tidak mengalami seperti ini. Orde Baru tidak mengalami seperti ini. Kira-kira kalau Anda kan pakar pendidikan ya, apa namanya? Yang salah itu di mana dalam pengajarannya itu kan? Karena saya merasa ini Pancasila ini penting, tetapi kadang-kadang orang tidak menganggap itu penting. Yang salah di mana ya kira-kira kalau pendidikannya seperti ini? Well, Orde Lama ada pergolakan dan ada gesekan yang luar biasa hebat ya. Dalam panggung politik ya salah satu klimaksnya mungkin Nasakom itu ya. Orde Baru nampaknya tidak muncul ke permukaan karena direpresi ya. Karena tidak dimungkinkan untuk muncul ke permukaan. Pada orde sekarang ini kebebasan berdemokrasi, kebebasan pers, plus lagi diamplifikasi oleh media sosial sehingga muncul sangat keras sekali. Nah, keempat sila itu yang lima sila, sila pertama itu menjadi pertaruhan karena itu menjadi hot issue, itu yang dijadikan arena permainannya, politik identitasnya di situ. Ya, karena rasa percaya bahwa kalau saya dipimpin oleh pimpinan yang berbeda agama dengan saya, nanti kepentingan saya ini tidak terwakili. Nanti pimpinan yang beda agama itu dia hanya mementingkan orang-orang dari kelompok agamanya saja, masyarakat dari agamanya saja. Sehingga ini yang kita membutuhkan terus perjalanan untuk penguatan keseluruhnya, kelima sila itu. Keadilan sosial, ketika Pancasila itu kan cita-cita juga gitu ya. Keadilan sosial belum terpenuhi di negara kita. Iya. Ya kan? Sila keempat, sila ketiga, sila kedua, semuanya dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan menjadi suatu bangsa gitu ya. Kesepakatan itu sudah ditetapkan, sudah kita sepakati, itu yang akan mengikat kita, komitmen bersama, dan itu semua dalam perjalanan. Kalau itu semua sudah terpenuhi, harusnya ya sila pertama itu nggak menjadi masalah. Dalam arti saya mau dipimpin orang dari orang yang berbeda agama pun nggak masalah gitu, karena kita punya koridor hukum, kita punya aturan main bersama bahwa pendidikan, kesejahteraan masyarakat, bansos, semuanya itu kita mempercayai pimpinan akan tidak hanya melihat secara primordial, dia melihat kepentingan bersama, masyarakat bersama, bangsa bersama, sehingga tidak akan yang menarik salah. Oke, Mbak Anita, terima kasih. Saya kira memang kuncinya memang kalau Mbak Anita kalau ini sudah adil maka harusnya baik-baik saja. Tapi problemnya adalah kapan keadilan ini, kapan kita merasa diri kita sudah diperlakukan adil. Mungkin waktunya sangat lama sekali. Mas Heri Pratono, apa yang bisa Anda lihat ketika kasus hal seperti itu ya, perguruan tinggi yang awalnya itu di set up atau kemudian goalnya adalah mendidik orang itu supaya lebih bisa menghargai orang, tapi faktanya itu kita mengalami hal seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana situasi di Ubaya, apakah misalkan teman-teman di sana juga masuk dalam kategori seperti ini. Bagaimana melihat kalangan milenial ini yang ternyata mereka mengaku sangat Pancasilais lah. Tapi pada titik tertentu, praktek mereka tidak Pancasilais ini. Apa yang salah, Mas Heri? Ya, terima kasih. Kalau di Ubaya sih, pengalaman kami, mahasiswa itu, mahasiswa baru ya, masuk kami kan, ketika menerima mahasiswa kan mereka sudah lulus SMA, dan sekarang itu anak SMA itu nggak kayak dulu ya. Dulu SMA itu isinya campuran, jadi di negeri itu atau di negeri itu ada yang agamanya bisa macam-macam. Kalau sekarang ini anak-anak itu biasanya dari TK, SD, SMP sampai SMA itu satu agama semuanya, baik yang Muslim, non-Muslim dan sebagainya. Mereka, nah
yang jadi tantangan di perguruan kami itu kan kami nggak concern ke satu agama aja, kami terbuka untuk semua agama ya. Jadi ketika mereka menemukan mereka dengan sebuah belajar bersama itu tantangannya cukup besar juga. Awalnya sih kami cukup curiga juga, awalnya kami sempat ada kekhawatiran bahwa memungkinkan mereka bekerja sama di bikin kelompok lintas agama itu cukup menantang ya, cukup. Jadi kami concernnya beberapa waktu yang lalu kami concern ke mata kuliah agama karena sila pertama kan di agama ya, itu tantangan cukup berat ya. Jadi di itu kita coba desain lintas agama dan sempat ada kekhawatiran bahwa mereka nggak bisa kerja. Ya dalam perjalanannya ya kami melihat kami nggak bikin mata kuliah yang terlalu, karena kalau lihat di panduan mata kuliah Pancasila ataupun kewarganegaraan itu kan bikin dokumen bikin dokumen kayak tesis yang tebel gitu ya. Kami coba nyingkirkan itu, coba pakai yang bikin agama, misalnya ada tugasnya bikin film kira-kira yang sesuai dengan anak-anak milenial ya. Jadi harapannya sih mereka bisa berkolaborasi. Cuman ya nggak semuanya bisa nerima juga sih, ada beberapa yang nggak terima, nggak bisa ketemu. Jadi tugas akhirnya juga bikin refleksi ketika mereka berdialog dengan agama lain, teman-teman dari agama lain yang terjadi itu ketika mereka ketemu tuh mereka shock ya. Jadi karena selama sepanjang 18 tahun itu kan mereka pendidikan itu ya sangat homogen. Tiba-tiba ketemu di kampus kami yang mungkin ya itu cukup shock juga buat mereka itu. Jadi nah pertanyaannya apakah depan kita mau akan dihomogenisasi seperti itu, nanti akan seperti Malaysia. Di Malaysia kan dari kecil sampai SMA kan mereka satu suku, satu agama, dan apa kita kayaknya ngarah ke sana, padahal mereka itu pengen seperti kita. Pengen seperti Indonesia, mereka punya One Malaysia program itu. Oh, Indonesia hebat ya, ada mereka bikin film Ipin Upin, padahal nggak ada Ipin Upin seperti itu, cuma ada di Indonesia. Tapi sekarang kita mengarah ke seperti mereka. Nah itu yang cukup berat buat kami di perguruan tinggi. Jadi setiap kelompok, setiap itu dididik untuk saling bukan untuk belajar bekerja sama, tapi untuk belajar bersaing ya. Juara 1, kami nomor 1. Jadi yang diajari untuk belajar bekerjasama, tapi gimana untuk jadi pemenang, kami yang terhebat, yang terkaya, sebagainya itu kira-kira mimpi anak-anak sekarang jadi seperti itu. Nah itu nggak gampang juga merubah mindset kan kira-kira. Gimana membuat mereka saling bekerja sama. Value kita kan, value Indonesia kan dulu kan kita kan sebagai komunitas, bukan sebagai individu yang bisa mengalahkan yang lain, tapi sebagai sebuah keluarga besar yang saling dan bersama, itu yang gampang. Sekarang apalagi yang di era yang cukup kompetitif seperti ini, antar agama, bahkan di dalam satu agama pun bisa bersaing dan sebagainya, antar perguruan tinggi itu juga saling bersaing, antara anak itu dari kecil dididik seperti itu yang ketika kami harus ngajak untuk belajar bekerjasama. Jadi kadang-kadang orientasinya simpel, anak-anak dapat nilai daerah itu aja, peduli ya. Gimana itu Mas? Itu yang nilai ketika, nilai itu Tuhan. Iya, di kelas itu seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada anak nggak pernah masuk, terus tiba-tiba protes orang tuanya, ini mata kuliah agama kok atau mata kuliah Pancasila lebih sulit dari mata kuliah matematika tuh gimana? Ini lulus nilai anak saya matematika dapat 100, agama mau masuk cuma dapat 80, kira-kira seperti itu. Jadi orientasinya kira-kira kita harus mempertanyakan ulang, kita tuh mau kemana? Tujuan kita apa sih? Makmur, adil itu seperti apa sih? Apakah jadi kaya raya seperti apa kira-kira? Apakah itu mimpi kita? Kira-kira itu aja. Makasih sementara itu. Oke, terima kasih Mas Heri atas sharingnya. Jadi kalau di Ubaya kemudian di mix artinya paket yang barangkali ditawarkan, kurikulum yang ditawarkan dari Kementerian Pendidikan kemudian di mix sesuai anak-anak didorong untuk belajar menjadi lebih praktis lagi. Nah, selamat datang Mas Ali yang jauh-jauh dari Banten ya tadi ya.
ini kita sudah menunggu lama seperti itu. Nah, sebelum ke Pak Imam, saya ingin minta komentar dari Lili. Saya ingin menambahkan di survei World Institute ini, hampir 60% Muslim dewasa di Indonesia itu benci dengan orang dengan identitas tertentu. Identitas tertentu itu kira-kira ada 3 yang dibenci oleh 60% Muslim dewasa. Pertama adalah mereka atau kami membenci orang Tionghoa, kami membenci orang Kristen, kami membenci orang yang ada hubungannya dengan PKI begitu. Nah, kamu ya ini jujur saja, kamu ini sudah Kristen, Tionghoa seperti itu, dan mereka mengaku sangat Pancasilais. Gimana perasaanmu? Apa yang salah dengan survei ini, Li? Silakan, Li. Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya selama ini nggak pernah ada masalah ya. Maksud saya karena kalau dari keseharian itu ya bergaul dengan orang yang bermacam-macam gitu. Tetapi kalau misalnya tadi dikaitkan sama yang pertanyaan pertama kali ya Mas ya, pendidikan Pancasila itu. Jadi aku pikir kan dulu Pancasila itu betul, diwajibkan ya. P4 itu ya. Jadi kan kita ngalamin ini generasi yang P4 itu gitu. Tapi dulu kan sifatnya sangat indoktrinatif gitu atau indoktrinasi aja gitu. Jadi jujur aja. Selama saya lupa deh berapa ratus jam gitu, 100 jam kali ya belajar Pancasila itu nggak ada yang nyantol gitu ya. Banyak banget itu. Banyak banget gitu karena isinya benar-benar ceramah, tentara, anak-anak, mahasiswa semua ngobrol sendiri gitu. Tapi kenapa kok bisa seperti ini ya? Belajar dari kehidupan sebenarnya ya. Maksudnya aku nih banyak perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda. Jadi walaupun dulu SD, SMP, TK, SD, SMP di Katolik, tapi kalau di kota kecil itu proporsinya itu enggak yang 90% atau 100% Katolik, enggak. Teman-teman banyak yang dari Muslim gitu ya, masuk di SD, SMP Katolik itu gitu. Kemudian SMA saya ke negeri, kuliah juga di negeri. Jadi buat aku tuh nggak ada masalah gitu ya selama ini. Tapi mungkin yang anak sekarang itu nggak seperti itu tadi, seperti yang Pak Heri bilang, dan itu memang menggelisahkan gitu ya. Jadi sekolah itu dari awal sampai SMA bahkan sampai kuliah itu di satu agama aja gitu ya, atau di satu identitas saja gitu. Yang Kristen sendiri, Katolik sendiri gitu ya. Terus kebanyakan Chinese gitu. Dan betul. Aku bersyukur kalau UC itu sekarang sudah lebih beragam. Kalau dulu awal-awal mungkin ya itu tadi 90% juga Chinese ya, Chinese gitu. Terus sisanya baru yang non-Chinese gitu. Walaupun yang Chinese-nya juga yang Muslim ada gitu. Tapi jelas lah berarti Chinese dan Kristen atau Katolik itu mendominasi. Sekarang sudah bergeser. Kita sudah banyak kalau Masaan atau teman-teman yang datang ke UC akan melihat gitu ya, banyak yang sudah berjilbab dan sebagainya kayak gitu. Tapi aku pikir gini, Mas. Sekitar berapa ya? Mungkin akhir-akhir ini kan memang radikalisme itu ya, fundamentalisme dan radikalisme itu munculnya tuh kuat banget gitu. Di UC sendiri kan kita ngalamin ada istilahnya tumbuh radikalisme di badan ini. Kalau saya jujur aja ya. Jadi ada namanya Muslim Community Universitas Ciputra itu. Nah di situ tuh semacam kayak di CCP gitu. Jadi mahasiswa yang Muslim yang moderat yang jadi pengurus itu lama-lama disingkirkan sama yang radikal ini gitu. Jadi akhirnya mereka yang menguasai. Jadi memang mereka punya strategi menempati posisi-posisi yang strategis gitu. Tapi itu sekitar 2 tahun yang lalu dan Hilmi sempat pusing juga gitu ya gimana caranya gitu. Tapi akhirnya mungkin karena sungkan lah ya, karena sungkan nanti dianggap tidak toleransi justru gitu ke yang Muslim seperti itu. Terus kemudian bahkan waktu itu sempat ada tuntutan dari orang tua yang datang. Ini saya nggak mau kalau mata kuliah agama itu disatukan gitu ya. Jadi maunya dipisah-pisah karena kalau di UC seperti di Ubaya, jadi mata kuliah agama. Iya, kalau di UC kan seperti di Ubaya tadi mata kuliahnya namanya ya mata kuliah agama, tapi kita nggak
buat agama Kristen, Katolik apa enggak, karena kita menganggap bahwa penting banget nih untuk bisa justru mempertemukan mereka gitu ya, yang beda itu mereka bisa belajar satu dengan yang lain. Jadi ya memang harus diupayakan ya, harus diusahakan supaya kondisi itu lama-lama bisa diperbaiki lah. Saya pikir di UC sekarang sudah jauh lebih baik gitu ya, karena ada tindakan-tindakan yang jelas itu. Gitu sih Mas Ahmad. Iya. Iya, oke. Lili, terima kasih atas sharing informasinya, terutama bahwa Muslim community yang di sana juga hampir teraneksasi oleh teman-teman yang masih berpikiran agak oleng ke kanan seperti itu. Nah, sebelum ke Pak Imam Soekardi dan Mas Ali ini, Mbak Anitali, kalau di UKWMS itu di Widya Mandala itu pengajarnya juga campur-campur ya, artinya ada orang Jawa, ada orang Islam, ada orang Katolik, orang Protestan seperti itu, dan bagaimana cara pembelajaran di Pancasila maupun agama yang selama ini berlangsung di Widya Mandala? Ya, universitas kami itu kan memang judulnya gitu ya, judulnya kan Universitas Katolik. Jadi saya kira secara resmi pelajaran agamanya ya Katolik, tapi mahasiswa kami itu beragam sekali. Dan saya bukan terus terang bukan pengamat pelajaran agama ya, termasuk yang di universitas kami, tetapi saya meyakini bahwa paham-paham atau ajaran gereja Katolik itu sesuai dengan namanya ya, Katolik itu artinya universal. Jadi walaupun itu pelajaran agama Katolik sekalipun, saya kira nilai-nilai universalisme itu yang akan ditekankan, bukan dalam artian ini agama Katolik ini yang paling baik untuk dunia, tidak seperti itu nadanya. Plus mahasiswa kami banyak yang tidak dari agama Katolik, terutama mahasiswa di program pasca sarjana ya, di S2. Jadi justru mungkin lebih dari 50% itu beragama Muslim di program Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kami menyediakan tempat sholat dan kami juga menyesuaikan jam. Jadi pasca sarjana itu kan malam hari ya, karena banyak yang bekerja. Sebagian besar lah bekerja pagi hari sampai sore, sehingga kami kuliahnya malam hari. Kami mengatur jam kuliah itu ya kami sesuaikan dengan jam sholat maghrib, makan malam, terus kami baru mulai kuliah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah kami terapkan walaupun tidak digembar-gemborkan bahwa kami ini toleran gitu, tapi dalam kami membuat kebijakan-kebijakan itu memikirkan yang lian itu. Itu menurut saya menarik. Saya akan ke Pak Imam Soekardi untuk ini, tetapi sebelum ke Pak Imam, saya ingin komentar cepat saja. Ini Ubaya itu kan quote unquote identik dengan kampus Kristen, UC juga, terus kemudian Widya Mandala itu dengan Katolik. Apakah orang-orang Islam masih bisa memungkinkan untuk menjadi ketua BEM, ketua Senat, atau posisi-posisi di mahasiswa? Memungkinkan atau tidak di sana? Lili, Mas Heri, Mbak Anita? Sangat mungkin sekali ya. Jadi kami itu nggak punya ketentuan bahwa ketua Senat, ketua BEM itu harus Katolik, tidak. Saya kira ya proses murni demokrasi kampus itu, pemilihan itu. Dan saya kira saya nggak tahu ini ada mahasiswa saya yang ikut diskusi ini atau tidak. Mungkin mereka bisa ikut berpartisipasi bicara nanti. Jadi bukan hanya di Universitas Katolik Widya Mandala, zaman anak saya sekolah di Santa Maria itu juga ketua OSIS-nya itu sahabat dia yang Muslim gitu. Jadi kalau di Katolik yang Muslim jadi ketua gitu. Di Widya Mandala juga siapapun punya peluang yang sama untuk jadi ketua Senat dan ketua BEM atau ketua organisasi yang lainnya. Itu proses murni
mahasiswa sendiri memilih pemilihan. Jadi dosen tidak mengintervensi sama sekali. Jadi harus siapa yang jadi ketua. Menarik. Kalau di Ubaya dan di UC? Oke, kalau di Ubaya. Kalau UC dan Ubaya bagaimana? Mas Heri, Lili? Mas Heri dulu. Oke, secara aturan ya. Kita memberi kesempatan kepada semuanya ya. Siapapun itu bisa menjadi ketua BEM dan mereka tempat itu kan mereka belajar ya. Tapi kalau kita lihat, kita amati persaingan, sekali lagi kan tadi kan persaingan ya. Persaingan itu kan ya memang dosen nggak intervensi, tapi tetap ada persaingan, selalu ada persaingan. Bahkan di dalam satu komunitas ya, misalnya teman-teman unit kegiatan mahasiswa yang agama. Jadi misalnya saya kapan itu dapat komplain dari seorang romo di Katolik itu misalnya, kok yang kan Katolik kan banyak kan ya, hanya komunitas itu aja, yang lain itu loh nggak ada kesempatan, gimana sih kira-kira? Ya seperti itulah. Jadi di idenya kan di teman-teman mahasiswa juga kondisi persaingan tetap ada sih ya. Dan itu kadang-kadang di luar kontrol kami juga sih kadang-kadang kira-kira. Ya tetap juga peluang masing-masing untuk tapi ya namanya juga mereka juga punya network untuk ya namanya office politik atau apapun lah. Ya pengen dominan kira-kira ya kira-kira seperti itu. Ya, kalau di UC sendiri juga di UC sendiri terbuka kalau semua. Di UC gimana, Li? Ya, tes. Oke, kalau di UC sendiri silakan. Sama seperti yang di WM dan di Ubaya gitu ya. Jadi kita tidak ada ketentuan harus agama tertentu atau dikondisikan supaya mahasiswa dari background agama tertentu gitu. Enggak, buktinya bahkan justru yang tadi saya ceritakan ya, sekitar 2 tahun yang lalu justru mahasiswa yang dari Muslim yang tadi yang cukup keras itu tadi menduduki posisi-posisi strategis. Jadi ya Muslim yang ketua BEM-nya, kemudian ketua UKM-nya, dan mereka masuk di yang BPH-nya, BPH-nya pengurus hariannya. Jadi ketua, sekretaris, bendahara itu mereka di situ. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak ada masalah gitu. Mungkin sekarang, tapi ini isu yang berbeda ya, yang jadi isu di kampus itu biasanya adalah mahasiswa yang kurang tertarik untuk terlibat dalam organisasi gitu kalau di UC ya. Itu sih Mas. Dulu sempat ya, jadi seperti itu, tapi ya tuh sekarang sudah enggak, tapi maksudnya sekarang sudah tidak di yang radikal itu tadi, tapi kita memberikan jadi kayak ada semacam screening memang, ya apapun agamanya gitu, tetapi kalau dia memang mau istilahnya mengakui Pancasila, menerima Pancasila dan NKRI gitu ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu baru bisa untuk masuk sebagai anggota. Tapi kalau misalnya enggak. Jadi ya, itulah kurang lebih. Mas Aan, saya tadi WA ketua jurusan untuk menanyakan konstruksi. Jadi yang saya kira 2 mahasiswa atau mantan mahasiswa kami itu sudah ngirim refleksi mungkin ke Mas Aan ya. Si Nawa itu ketua HMJ yang lalu dan mahasiswa jurusan, sedangkan si Liana itu sekretaris kalau nggak salah. Tapi pokoknya mereka ya pimpinan HMJ lah. Nah, si Nawa itu pakai hijab. Jadi ya proses-proses demokrasi di Universitas Katolik Widya Mandala itu ya tidak kami intervensi lah di level mahasiswa. Mereka berproses berdemokrasi secara itu transparan. Apa adanya gitu, secara natural gitu kan. Iya, saya nggak tahu bagian penting untuk mengimplementasi Pancasila begitu ya Mbak. Iya. Semoga saja dia hadir. Terima kasih atas sharingnya. Saya kira menarik ketika kita melihat bagaimana universitas-universitas yang sekuler atau yang katakanlah di luar Islam kemudian ternyata juga bergumul dengan berbagai problem yang berkaitan dengan politik identitas dan Pancasila.
Pak Imam Soekardi, karena Ya. agama kita sama juga Mas Ali Muhtarom. Ini adalah sesuatu yang bagaimana kita bisa menjelaskan ini? Ini sasaran tembaknya itu mahasiswa dan pelajar Islam loh Pak Imam. Apa benarnya presiden yang ngomong nih, calon presiden ya. Sekarang kayaknya jadi menteri tahun 2000 sebenarnya Indonesia ini akan tenggelam ya, akan hilang seperti itu. Mungkin tidak dalam aspek geografi, tetapi kalau kita melihat seperti ini, Indonesia yang plural, yang bineka, itu sebenarnya bisa hilang. Artinya Indonesia ini akan menjadi dan akan dikudeta oleh orang-orang yang barangkali agamanya sama dengan kita, Pak, meskipun cara pandang keislamannya nggak sama. Pak Imam, apa yang salah dari negara ini dan apa yang salah dari pengajaran Pancasila selama ini menurut kacamata orang yang lama di pesantren seperti ini? Silahkan Pak. Iya. Pak Imam. Saya kira jawabannya itu sudah ada di Mas Aan. Halo. Mas Aan. Halo. Pak Imam. Ya, silakan ya. Pak. Oke. Saya kira paling tidak itu jawabannya ada di Mas Aan. Artinya Mas Aan itu kan paling sekarang kan ya, jadi Pak. pion gitu. Jadi pion artinya gini. Ya. Artinya bahwa tidak semua teman-teman mahasiswa atau tidak semua teman-teman yang ada di perguruan tinggi Islam itu seperti apa yang dipersepsikan oleh orang lain. Halo, hilang. Ya, jelas. Jelas Kiai. Jelas. Oke. Saya kira begitu. Apalagi kalau kita lihat saya mengajar di perguruan tinggi swasta dan juga mengajar di perguruan tinggi negeri, terutama kalau di pesantren itu saya pikir paham betul tentang bagaimana harus berperilaku. Apakah itu Pancasilais atau tidak Pancasilais itu mereka tidak peduli, tidak terlalu peduli mereka. Tetapi kalaupun toh mereka mempelajari Pancasila itu, yang di dalamnya itu dikatakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa atau filosofi bangsa Indonesia di dalam berbangsa dan bernegara, itu saya kira sudah tidak ada masalah itu. Adapun di perguruan tinggi Islam negeri, perguruan tinggi Islam negeri, itu saya kira ya mungkin ada intrik-intrik yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh pada pikiran mahasiswa. Mengapa begitu? Karena di perguruan tinggi itu kan input mahasiswa itu kan dari berbagai macam perguruan atau dari berbagai macam sekolah, baik sekolah agama maupun bukan sekolah agama, baik sekolah umum maupun sekolah agama, dalam tanda kutip agama Islam. Kalau mereka itu berasal dari sekolah ya atau berasal dari SLTA Islam, itu saya kira nggak terlalu banyak mempermasalahkan. Tapi kalau dari sekolah umum itu misalnya, itu mungkin pemahaman mereka tentang agama itu masih belum begitu bagus atau tidak mendetail, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah mereka hanya mendapatkan informasi dari orang dalam tanda kutip yang memahami Islam itu tidak secara budaya, tidak secara kultural, tapi mereka membawa dalam tanda kutip ide-ide yang mereka anggap tepat, yang mereka anggap pas, yang mereka bawa dari luar. Seperti ini kebetulan saya di Surakarta ya. Surakarta itu kalau menurut saya itu cara beragamanya itu harmoni. Jadi kan ada berbagai macam sekte di dalam Islam itu kan secara faktual yang berkembang. Itu kalau di Surakarta itu hampir tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalah.
sekte A, sekte B, ada nanti Islam kejawen, kemudian ada Islam liberal, kemudian ada Islam fundamentalis, ada dalam tanda kutip ekstremis. Saya kira enggak terlalu masalah. Karena apa? Mereka itu berkembang sendiri-sendiri. Makanya yang pernah ada seorang pembicara di LC itu kalau nggak salah siapa itu orang yang dari Papua, tentang masalah radikal ataupun tidak radikal itu tergantung dari bagaimana cara pandang. Artinya ketika kita memandang orang itu berperilaku radikal, itu ya persepsi dia tentang orang itu ya radikal. Jadi saya kira macam begitu. Tapi kalau di Tebu Ireng misalnya itu, ya kita tahu kan Tebu Ireng itu kan sebuah perguruan tinggi atau pondoknya itu kan pondok yang sangat-sangat toleran sekali. Yaitu juga dipionkan atau dipresentasikan dengan Gus Dur itu. Saya kira ya cara memahami Islam ya sebagaimana Gus Dur memahami Islam. Saya kira seperti itu, Mas Aan. Ya, terima kasih Pak Imam, ini yang menarik begitu. Dan waktu saya tidak tahu ya, tapi waktu saya kuliah di sana kita 2017 itu ada mata kuliah mata kuliah hukum perkawinan lintas agama waktu itu, diampu oleh satu dosen perempuan ya, doktor dari ICRS seperti itu. Lalu saya usul kepada beliau dan juga Pak Imam, Pak, ini kayaknya kalau hukum perkawinan Kristen gitu diterang lebih enak atau mungkin lebih bagus atau lebih komprehensif kalau yang menjelaskan itu adalah orang Kristen, orang Katolik, atau kalau itu Buddha seperti itu. Dan waktu itu saya tidak terlalu yakin gagasan saya ini diterima oleh Pak Direktur seperti itu, karena di Tebu Ireng masih relatif konservatif di beberapa titik. Tetapi waktu itu Pak Imam ngomong, itu bagus Mas Aan. Kemudian saya kira hingga saat ini, kemudian hukum perkawinan di pasca sarjana itu ketika itu ngomong soal kekristenan, maka yang menjadi dosen tamu adalah orang Kristen. Saya kira ini sangat luar biasa yang untuk ukuran pesantren barangkali seperti itu. Terima kasih Pak Imam, nanti bisa disambung lagi. Mas Ali, apa kabar? Halo Mas Ali. Halo, Mas Ali. apa kabar? Ya, Assalamualaikum Mas. Ya. Kedengaran? Tadi kita kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Kedengaran? Ya. Kedengaran. Jelas. Ya, terima kasih. Kita ngobrol soal hasil data dari BNPT, kemudian juga beberapa narasumber juga telah sharing bagaimana kampus-kampus mereka itu punya satu pemahaman bahwa semakin masyarakat atau semakin mahasiswa ini dikurung dengan satu identitas saja, maka pada titik itulah Pancasila kemudian menjadi ditafsirkan secara sepihak. Kalau dalam Islam ya mendirikan negara Islam itu ya boleh dan terjustifikasi oleh Pancasila itu sendiri seperti itu. Mas Ali, bisakah berbagi dengan kami apa yang salah dari cara pengajaran Pancasila selama ini yang bisa Anda lihat dan bisa Anda jelaskan kepada kami? Silakan Mas. Oke, apa yang salah kasih. Sehingga data-data ini bisa seperti ini? Oke, terima kasih Mas Aan atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada forum ini, tapi harapan saya untuk ke depan diskusi atau dialek Spartan ini itu bisa dilengkapi oleh agama lain selain mungkin Kristen atau mungkin Protestan dan Katolik, ada juga Hindu, Buddha atau Konghucu, biar lebih kafah, Mas. Ya, untuk ke depan. Karena saya melihat gerakan, kayak saya melihat gerakan Mas Aan ini dengan teman-teman ini bagian dari realitas membangun kesadaran berbangsa, membangun toleransi yang sejati. Karena sebenarnya ketika berbicara tentang Pancasila, ya, pengamalan
nilai gotong royong atau pengamalan apa yang disebut sebagai pemersatu bangsa itu akhir-akhir ini semakin meredup ya, bahasa saya ya, meredup karena ada beberapa faktor. Nah, ketika kita berbicara mengenai Pancasila, terutama di dalam lembaga pendidikan, terutama lagi di kampus saya ya, atau mungkin di kampus perguruan tinggi keagamaan Islam ya, ini agak Islam, unik ya. Ya PTKI lah secara umum. Pertama gini. Gimana itu? Gini, saya sempat sebelum saya menulis kemarin, kemudian sebelum diundang ini sempat mewawancarai beberapa dosen Pancasila dan juga mahasiswa memang. Jadi begini, menariknya begini. Sebenarnya pembelajaran Pancasila di kampus Islam terutama ya itu kurang begitu menarik. Karena apa? Karena secara materi ya begitu-begitu saja, datar saja ya. Tidak ada unsur penjiwaan yang begitu lebih mendalam. Sebagai contoh begini, menurut kemarin saya wawancara seorang dosen ya, bahkan saya tidak hanya di kampus saya, di kampus lain juga. Ternyata faktor pertama adalah pembelajaran Pancasila itu dalam tanda kutip oleh lembaga perguruan tinggi itu dianggap kurang begitu penting. Dalam pengertian begini, kurang begitu penting itu mata kuliah itu ternyata ya menjadi mata kuliah yang asal comot ketika dosen sudah tidak mendapatkan mata kuliah yang dianggap lebih oke ya, itu baru dipakai atau mungkin diserahkan ke dosennya. Seakan-akan ini menjadi tidak hanya the second class ya, paling bawah ini. Jadi ketika dosen tidak memiliki mata kuliah baru nanti. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana seorang dosen yang harusnya itu menjiwai dalam pemahaman Pancasila, kemudian dia asal-asalan. Kemudian persoalan dari pihak mahasiswa juga. Jadi mahasiswa ini menjadi dari pembelajaran yang kurang menarik itu akhirnya ya tidak begitu semangat ya dalam pembelajaran Pancasila, apalagi ya munculnya pemahaman-pemahaman seperti kita ketahui bersama ya, tadi telah dijelaskan, pemahaman keagamaan yang konservatif ini. Misalkan yang lebih ekstrim lagi itu adalah pemahaman keagamaan yang bersifat transnasional itu. Jadi pertanyaan mahasiswa begini, untuk apa kita belajar dasar negara Pancasila? Sudah ada Islam kok yang lebih kafah. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang dosen atau mungkin pendidik ketika ditanyakan seperti itu. Dan ini merupakan tantangan ketika seorang dosen tidak bisa menjelaskan secara histori ya, atau mungkin secara literatur kebangsaannya kurang terhadap pertanyaan seperti itu. Dan ini menjadi tantangan benar. Jadi menurut saya memang ada faktor internal dan faktor eksternal terkait dengan pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. Faktor internalnya adalah memang untuk kelembagaan itu harus mungkin diberikan semacam semangat lah, spiritual atau spirit baru ya untuk sama-sama lah membangun pembelajaran Pancasila. Yang kedua juga memang harus dipersiapkan oleh negara ini atau mungkin oleh Kemenak barangkali ya, harus serius ini. Jadi dosen-dosen yang mengajar Pancasila itu harus spesifik. Jangan sampai dosen yang tidak memiliki kompetensi kepancasilaan asal. Jadi ini menjadi persoalan. Bahkan misalkan kalau dosen matematika ya, misalkan ya, suruh ngajar Pancasila, meskipun ya sah-sah saja, yang penting dapat SK ngajar, tapi kan tidak seperti itu. Nah, ini catatan saya, Mas. Jadi ada faktor internal, yang kedua faktor dosen juga, literasi, kemudian faktor eksternalnya itu adalah masuknya paham-paham yang memiliki kecondongan ya untuk semangat. Jadi tidak bisa pembelajaran Pancasila itu hanya dilaksanakan secara datar ya, perlu ada penjiwaan. Sehingga saya sangat sangat tertarik mengutip Pak Kunto Wijoyo kalau nggak salah ya. Memang pembelajaran Pancasila ini kalau kita kaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara itu
kurang diminati karena Pancasila tidak menjadi sebuah identitas atau kurang memiliki makna. Kemudian yang kedua yang kedua adalah pengembangan keilmuan Pancasila juga kurang begitu diminati sekarang ini. Apalagi adanya faktor-faktor yang lain ya, munculnya beberapa gerakan-gerakan yang ingin sekali. Bahkan saya kira Mas Aan tahulah di dalam faksi-faksi atau mungkin semangat-semangat ya yang ada di spirit keagamaan yang mengarah kepada aksi-aksi ingin menerapkan syariat, kemudian ingin mendirikan negara. Sampai hari ini belum begitu bisa secara tuntas bisa dijawab. Ini persoalan menurut saya. Kemudian juga dari segi sivitas secara lebih umum ya. Ini juga saya kira perlu adanya penguatan kembali semangat kepada Pancasila. Misalkan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam sudah tidak tertarik lagi saya membaca atau menyimak hal-hal yang berkenaan dengan diskusi Pancasila. Paling cuma begitu-begitu saja. Tapi pada satu sisi saya sering mengamati ya diskusi-diskusi dalam forum-forum dosen atau mungkin dari profesi-profesi. Itu ada semangat yang menurun ya. Tetapi ketika kita melihat lagi diskusinya itu mengarah kepada semangat politik ya identitas tertentu, itu semangat sekali. Jadi momentum seperti tanggal 1 Juni ini yang paling menguat adalah bagaimana berita-berita tentang PKI itu muncul kembali. Ini juga saya kira beredar luas sekali. Padahal secara histori dan lain-lain saya kira juga harusnya ya itu harus disaring, tidak hanya asal-asalan untuk mengeser itu. Ini kegelisahan saya. Jadi semangat kebangkitan itu, kalau bahasa saya memang gini, tantangan Pancasila ya di negara ini saya kira pertama itu memang munculnya ideologi keagamaan yang ya memiliki sifat beda ya dengan cita-cita kebangsaan. Jadi cita-cita semacam revitalisme ya, apalagi ideologi yang memang benar-benar ingin mendirikan negara dengan spirit agama ya, saya kira itu juga masih berlangsung. Maka sebenarnya gini, yang menjadi pertanyaan saya ini sebenarnya apakah di Kristen atau mungkin di Katolik, kalau saya kira kalau kajian-kajian tentang ini ya, tentang radikalisasi ya, memang secara objektif ya itu kita ya memang ada di dalam Islam. Tapi pertanyaannya apakah ada juga ya di dalam keagamaan atau mungkin agama Kristen atau Katolik ya atau mungkin Protestan ya atau mungkin agama yang lain. Tentunya di sini dua itu Katolik. Ya, Protestan dan Katolik itu semangat semacam itu tadi keagamaan yang dipengaruhi oleh transnasional. Kalau di Katolik itu kan kalau kita bicara transnasionalnya kan berasal dari mana? Dari Roma ya. Apakah sekte, misalkan pertanyaan sekte Katolik yang ada di Indonesia itu seandainya ada sekte-sekte ya dalam kekatolikan itu, apakah ada faksi yang mengarah kepada pembentukan negara Katolik dunia gitu kan ala Roma, Vatikan itu misalnya. Ini pertanyaan saya supaya nanti kita bisa ini. Roma. Yang terakhir gini Mas. Saya mengharapkan ini selaku dosen yang saya sebenarnya isu-isu intoleransi kemudian isu-isu ya keadilan dan lain-lain itu sangat suka terpengaruh dengan perjuangan Mas Aan sebenarnya. Karena di dalam pemahaman saya ya, di dalam realitas yang saya lihat ya. Jadi berbicara toleransi juga masih sifatnya itu subjek. Iya. Oke. Ya. Jadi saya mengatakan masih bersifat subjektif, belum mengarah kepada toleransi yang objektif. Itu ada istilah dari saya semacam ya kalau di luar yang saya pahami, nah, dari outsider ya atau non Muslim harus toleransi kepada kita. Halo Ali. Putus.
Ali? Putus. Makanya putus. Aduh, ketika mengkritik langsung putus. Ini menurut saya menarik. Saya ingin dikomentari oleh siapa yang ingin mengomentari. Pertama begini, bahwa kita melihat bahwa sebenarnya Pancasila di kalangan Islam itu tidak lagi menarik. Dan kalau kemudian ini mau dibincang, maka semangatnya adalah semangat bagaimana mengokohkan identitas keislaman dalam ranah politik itu dengan menggunakan Pancasila. Ini mungkin banyak faktor ya. Salah satu faktornya adalah, saya tidak tahu, tetapi kami itu memang dididik, kami itu orang Islam ya, dididik untuk mencurigai orang-orang Kristen. Mencurigai Mbak Anita, mencurigai Lili, mencurigai Mas Heri, bahwa you have something, you want to grab our Indonesia. Kamu ingin mengkristenkan Indonesia, kamu ingin mengkatolikan Indonesia. Maka kami harus mengokang senjata seperti itu. Jadi saya tidak tahu. Tapi apa memang kalian itu pengen membuat orang Indonesia atau membuat ini menjadi negara Kristen sehingga kami merasa perlu khawatir atau seperti apa? Padahal jumlah kalian ini kan cuma sekitar tidak lebih dari 4% dari total. Atau kami jangan-jangan yang fobia terhadap itu. Silakan. Ya. Bagaimana ini Anda meresponnya? Ya, Mas Aan, saya kira kalau kita melihat sejarah, ya mungkin oke lah, kita tidak bisa mengingkari itu beban sejarah ya, bahwa mungkin masuknya agama Kristen dan Katolik di Indonesia itu bersamaan dengan masa penjajahan, bersamaan loh, bukan dibawa oleh penjajah. Ini yang harus secara sejarah diuruskan. Bahwa catatan sejarah itu juga mencatat orang-orang yang datang membawa agama di Indonesia itu juga menantang penjajah. Kadang itu bangsanya sendiri juga, ya ada banyak catatan di situ. Monsinyur Sugio Pranoto itu uskup pribumi yang pertama di Indonesia. Beliau ikut berperang melawan Belanda, ya ikut masuk dalam gerakan revolusi kemerdekaan. Gitu. Nah, kalau tadi isu transnasionalisme ya yang dibawa oleh Pak Ali, kalau kami begini di Katolik itu saya Katolik, jadi kiblatnya itu memang ke Vatikan. Tapi perlu dicatat itu kiblat untuk beragama, berritual. Jadi cara saya misa, cara saya puasa, itu kiblat kami. Ajaran doktrinnya, ajaran dogmanya itu Vatikan. Tetapi kiblat saya bernegara itu Indonesia. Jadi saya mengutip, dan itu yang kami warga Katolik di Indonesia, umat Katolik di Indonesia, itu sudah selesai. Jadi kami mengutip Monsinyur Sugio Pranoto itu, kami itu 100% Katolik, ya. Jadi kami kiblatnya ke Vatikan, tidak ke Katolik Syria atau ke Katolik yang lain. Itu berritual agama. Tetapi kehidupan bernegara dan berbangsa kami 100% Indonesia. Dan saya kira itu mungkin pandangan untuk seluruh umat Katolik yang aliran Vatikan ya di seluruh Indonesia. Jadi ketika Nancy Pelosi itu di Amerika kan separation of state and church ya, pemisahan antara negara dan agama. Jadi Nancy Pelosi Katolik, kemudian ditanya ya saya kurang lebihnya seperti itu. Saya menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai aparatur dari kehidupan bernegara ya. Aturannya dia bertentangan dengan Donald Trump gitu ya. Dia menyobek pidatonya Donald Trump. Saya mengasihi Donald Trump sebagai sesama manusia, tapi saya berbeda pandangan, berbeda pandangan politik dan keputusan-keputusan politik. Dan kami di Indonesia juga demikian. Jadi kalau ritualnya ya jelas ritual agama Katolik Vatikan, tetapi agama kami itu bukan mengajarkan hanya ibadah, hanya ritual, tetapi ada yang namanya ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu
banyak sekali. Dan itu bukan hanya masalah kenegaraan, tapi alam semesta. Ya, misalnya Laudato Si itu mengajarkan kita untuk hidup lestari dengan alam semesta, dengan sesama manusia, untuk mengendalikan keserakaan kita, ketamakan kita. Itu ajaran sosial gereja yang nilai-nilainya universal, bukan hanya untuk sesama saudara Katolik, tetapi untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk alam semesta. Sehingga itu buat kami tidak pernah ada ajakan ataupun mimpi sekalipun untuk mendirikan negara Katolik di Indonesia atau di mana, katakan di Timor Leste lah, atau di mana negara-negara yang mayoritasnya Katolik. Itu tidak pernah ada impian untuk mendirikan pan-Katolisisme seluruh dunia gitu. Jadi Vatikan itu hanya mengendalikan soal ritual, ibadah, ajaran sosial, tapi ajaran sosial itu tidak eksklusif untuk umat Katolik. Ritual ya. Guru gitu ya. Kita harus hidup lestari dengan alam, harus adil terhadap sesama dan siapapun itu. Tapi tidak bisa dilihat kepada saya harus mencintai dan bertindak adil hanya kepada orang Katolik, tapi harus kepada semuanya. Begitu. Kalau di Katolik aja enggak, apalagi di Kristen ya Bu. Di Kristen itu alirannya banyak banget, dan tidak secara hierarki itu enggak ada gitu. Dan kalau bicara, silahkan, menurut saya menarik Mbak, klarifikasi, kalau klarifikasi gimana Li? Gimana Li? Ya tadi aku nyambung yang Bu Anita. Jadi kalau yang Katolik aja enggak ada yang bicara Lili. Pusat. Halo Mas. Ya. Li. Ya. Halo. Silakan Li. Ya, oke. Suara. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau yang di Kristen saya bilang kita alirannya banyak banget. Silakan Li. Ya, kita di Kristen tuh alirannya banyak banget. Jadi enggak ada tuh yang kepikiran misalnya mau mendirikan negara Kristen pan internasional, transnasional, itu enggak ada sama sekali itu. Dan memang Kristen itu juga sangat spektrumnya sangat luas ya. Jadi, ada yang sangat boleh dikatakan liberal gitu ya, ada yang sangat fundamentalis atau radikal, itu juga ada seperti itu. Jadi sangat luas gitu. Tapi yang saya tahu itu ya, kalau di dalam khotbah, di dalam pengajaran itu yang bicara tentang nasionalisme Pancasila itu selalu masuk gitu ya. Jadi di khotbah itu bagaimana kita mencintai negara gitu ya, kemudian bagaimana kita bisa berpartisipasi itu masuk gitu ya. Paling tidak di gereja-gereja yang kalau saya GKI lah ya, taunya saya GKI gitu. GKI, terus ada beberapa juga yang saya tahu yang reform segala macam itu topik-topik seperti itu tuh masuk. Jadi istilahnya umat gitu ya, itu juga istilahnya mendapat asupan lah istilahnya dari gereja, bagaimana kita mencintai bangsa ini. Tapi mungkin saya mau tertarik tadi menanggapi yang Pak Ali ya, yang masalah bagaimana menurut Pak Ali itu gereja apakah halo? Sorry ya, ini rodok ya. Rodok enggak? Silakan. Ya, oke. Kita khusus ini Mbak Lili. Ya, silakan. Mau kita silakan Li, silakan Li. Oh ya wes, oke. Aku mau menanggapi yang tadi Pak Ali yang soal bagaimana pemerintah melihat atau memandang mata kuliah Pancasila ini gitu ya. Tadi kan ada beberapa isu yang dilontarkan oleh Pak Ali itu. Saya setuju gitu ya, bahwa menurut saya itu pemerintah sendiri merasa bahwa Pancasila itu harus ada, tetapi seberapa penting itu yang belum gitu ya. Buktinya apa gitu? Buat saya perguruan tinggi itu sekarang sangat monodisiplin. Ya, jadi rasanya ruang untuk yang dosen yang dari Pancasila atau kewarganegaraan itu susah sekali untuk bisa berkarir. Kalau di perguruan tinggi tersebut tidak ada mata kuliah, tidak ada jurusan filsafat misalnya, atau tidak ada jurusan jurusan Pancasila kan nggak ada gitu ya.
Nah, itu sulit sekali. Kita misalnya yang di UC aja mau merekrut dosen, itu pikirnya jauh banget gitu ya. Nanti dosen ini nggak bisa berkarir karena tidak ada prodi yang mau menerima. Karena aturan dari Dikti itu mengharuskan bahwa maksimum dosen yang tidak satu disiplin itu berapa gitu tuh. Ada aturannya gitu. Jadi itu kesulitan. Akhirnya itu tadi kita mesti ngambil dari dosen-dosen yang ada gitulah ya, yang seadanya. Tapi walaupun gitu sih kalau di UC saya pikir kita sangat concern gitu ya, mulai dari Pak Rektornya itu juga dalam artian bukan cuma yang tahu bahwa ini wajib ada, tapi itu sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kebijakan itu pun akhirnya sampai ke bawah itu bisa kami terjemahkan dengan baik, dalam artian kami benar-benar milih nih dosen-dosen Pancasila nih yang tidak hanya menguasai, tetapi dia juga yang sudah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya gitu. Karena saya kalau misalnya dosen itu tidak menginternalisasi, bagaimana dia bisa menularkan ke mahasiswanya gitu. Kalau hanya secara teori aja gitu. Dan kita mesti menurut saya kami berusaha sekreatif mungkin ya dalam menyampaikan atau mendeliver mata kuliah Pancasila ke mahasiswa. Jadi ada tadi seperti yang Pak Heri bilang tuh, kalau di Ubaya bikin video sama aja gitu ya. Jadi ada proyek-proyek di akhir kuliah tuh biasanya entah mau bikin video, entah bikin program apa, dan biasanya kami kompetisikan, terus ada foto Zoom juga, terus nanti kami pamerkan karya-karya terbaik dari mereka. Jadi itu lebih relate lah dengan milenial. Itu sih. Agak jauh ya. Jadi, Oke, Lili, terima kasih sharingnya. Nanti Mas Heri juga bisa menambahkan. Tetapi saya juga ingin berbagi karena saya juga dosen Pancasila di UC begitu kan. Saya ngajari jadi di UC itu mengajari orang, menurut saya di Pancasila itu terkait dengan sila pertama itu sampai pada upaya yang menurut saya sangat luar biasa, menyangkut soal ateis, kemudian kelompok minoritas yang lain, minoritas gender dan yang lain. Saya mengajari misalkan untuk isu yang agak sensitif, misalkan isu soal LGBT dan Pancasila seperti itu. Saya mikir gini saja, wah jangan-jangan saya ini mau dipecat ini ketika ngomong. Tetapi saya lihat aman-aman saja. Artinya apa? Saya menemukan bahwa masih ada harapan, misalkan Pancasila ini memang benar-benar diimplementasikan dalam kerangka yang membela siapapun yang warga negara Indonesia ataupun identitasnya adalah manusia. Ini bagi saya, menurut saya menarik, dan saya berharap kemerdekaan seperti ini yang saya dapatkan setidaknya di UC untuk ngajar apapun, misalkan sepanjang itu tidak melanggar hukum, ini bisa juga dinikmati dan juga diimplementasikan di banyak orang, tidak hanya beyond our formal religion, tetapi bahkan pada isu soal hak untuk beragama atau tidak itu juga didiskusikan di situ. Mas Heri Pratono, bagaimana Anda memandang serpihan dan percikan dari Mas Ali tadi seperti itu? Ya, tentang kriteria dosen ya, sebenarnya sih dilematis juga ya. Kalau kita jalankan mata kuliah Pancasila, mata kuliah lain pun juga kualifikasi dosen itu seperti apa sih? Misalnya kira-kira gitu. Kalau bahasanya Gus Aan itu Scopusnya berapa sih dosen kira-kira? Joknya kan kira-kira gitu. Enggak sih. Jadi itu kan kriteria kalau beberapa perguruan tinggi yang sudah maju di luar negeri kan, kalau jadi dosen itu harus S3, kemudian dia punya karya setiap tahun minimal berapa dan sebagainya. Tapi ketika itu dibawa ke Indonesia, standar dia punya kajian akademik, nggak cuma sekedar baca textbook, dia paling dibuat kelas, dia juga punya inovasi dan sebagainya. Idenya kan itu, kan yang terjadi kan di lapangan kan gampang ya, nggak gampang nyari orang yang cukup seperti itu ya. Bahkan ada yang sempat menyerah. Gimana kalau di outsourcing-kan aja mata kuliah Pancasila itu ada bab, misalnya ada perguruan tinggi yang online Pancasila seperti itu aja gimana? Jadi kayak misalnya universitas terbuka, beberapa perguruan tinggi kan di outsourcing kan ke universitas terbuka mata kuliah ini. Jadi
ya daripada pusing-pusing nyari dosen susah, jadi kita di outsourcing kan, padahal sebenarnya Pancasila itu bisa jadi pintu masuk value perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi nggak sekedar value-nya kan, nggak sekedar itunya kan, di situ kan kalau di kampus kami ya multicultural lah kira-kira seperti itu value-value yang antara value intinya lembaga dan value-value mimpinya berbangsa ini juga perlu dijalankan. Cuman ya itu yang terjadi di lapangan ketika nyari dosen juga, dan yang dosen yang interest ke Pancasila juga nggak banyak sih, kira-kira gitu. Jadi ketika mereka sudah mulai memasuki masa-masa pensiun di Dubai, kasusnya seperti itu ya. Mereka itu yang dulu tuh jagoan-jagoan P4 mau pensiun, nyari yang muda itu nggak gampang juga. Terus ketika nemu ada gap generasi antara yang tua dan yang muda itu juga nggak gampang juga. Iya. Ketika dengan mahasiswa juga. Heri. Ya. Ya udah. Dalam Pak. Jadi dilema ketika kita mengelola perguruan tinggi ya kira-kira itu. Jadi menyiapkan dosen tidak semudah yang kita bayangkan kira-kira. Betul Pak Ali tadi cerita bahwa nggak bisa calon dosen kira-kira, dan bahkan mata kuliah yang inti ya kira-kira yang jadi diunggulkan di perguruan tinggi juga nggak gampang kan kira-kira. Jadi misalnya sekarang ini kita kalau concern kan direktur S2, mereka kan nggak punya karya, padahal mahasiswanya dituntut harus publikasi. Nah, yang Pancasila itu terus harus targetnya kualifikasinya sampai sejauh mana kira-kira seperti itu. Selama ini ya saya pengen bikin kajian-kajian juga, ngarahnya juga nggak jauh-jauh dari situ, kira-kira itu pengalaman kami di Ubaya. Tapi tetap sih kalau di outsourcing kan juga pertanyaannya sih, kalau sekarang semua online, mau seperti itu kira-kira. Jadi tantangan yang sekarang kan metodenya juga berubah semua. Kalau dulu sekarang kan online ya, kuliahnya kan juga jadi online. Jadi kira-kira pengajarannya mau seperti apa kuliah Pancasila yang online seperti itu. Jadi itu tantangan yang cukup berat juga ya buat dosen-dosen Pancasila. Mungkin Pak Imam punya pengalaman untuk kuliah yang online ini. Ya, ini Mas Heri, ya kalau saya tahun-tahun 70, tahun 80-an. Silakan Pak Imam. Ya, oke. Kalau pada tahun 70, tahun 80-an, itu kan biasanya di perguruan tinggi itu, halo? Masuk, udah masuk? Masuk, Pak. Halo? Ya. Kalau pada tahun 70, tahun 80-an, juga mungkin awal tahun 90-an, ya sebagaimana saya alami itu di perguruan tinggi itu ada mata kuliah kewiraan. Kewiraan isinya itu ya bela negara. Gitu. Kemudian pada tahun 2000-an itu kayaknya terutama di perguruan tinggi Islam itu ya, kita itu di briefing untuk memberikan mata kuliah itu bukan hanya mata kuliah Pancasila tapi mata kuliah civic education. Jadi pendidikan kewarganegaraan. Karena apa? Karena civic education. Karena ada satu pemahaman bahwa kita ini tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi sekaligus juga warga negara Indonesia, warga negara dunia. Maka selain Indonesia, kita juga harus mengetahui tentang perkembangan dunia dalam hal-hal yang terkait dengan ketatanegaraan. Nah, kemudian setelah ada mata kuliah civic education, itu rupanya saya tidak tahu persis di Banten ya, atau di IAIN lain ya. Kalau di tempat saya, di IAIN Surakarta itu kayaknya pendidikan Pancasila sudah nggak ada. Yang ada itu ya civic education itu. Civic education. Itu ya Pak ya. Kemudian mata kuliah Pancasila sebelumnya, ya mata kuliah sebelum civic education itu biasanya diampu oleh tentara atau diampu oleh TNI. Jadi TNI yang mengajar mata kuliah kewiraan atau mata kuliah Pancasila. Karena apa? Karena ya kayaknya hanya beliau-beliau itu yang dianggap mempunyai otoritas untuk bisa menerjemahkan bagaimana seharusnya bela negara. Nah, kemudian setelah ada perubahan
atau ada briefing tentang bagaimana mengajarkan civic education, itu rupanya yang dulu kita mengambil dosen dari angkatan bersenjata, dari ABRI atau dari TNI, itu sudah enggak lagi. Karena apa? Karena ya yang sudah di briefing selama 1 minggu atau 2 minggu itu sudah dianggap bisa untuk mengajarkan atau bisa untuk memberikan mata kuliah. Iya, ya, saya kira itu. Tetapi ya gimana ya? Kalau menurut saya Pancasila itu bukan hanya diajarkan tetapi dipraktekkan gitu. Sebagaimana filsafat ya. Filsafat itu kan bukan hanya dibicarakan atau bukan hanya dibahas tetapi harus dipraktekkan gitu. Makanya ketika orang Nun Sewu ketika mengatakan bahwa saya Pancasila, saya dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya ya harus harus kita coba untuk lihat kembali. Karena apa? Karena Pancasila itu kan sebuah ideologi. Ideologi itu nggak ada orangnya sebetulnya. Tapi bagaimana dia itu mengembangkan atau menginterpretasi Pancasila itu sebaik mungkin. Sehingga pengakuan-pengakuan itu ya mungkin yang harusnya kita sadari bahwa pengakuan itu jangan hanya dari kita, tapi pengakuan dari luar, gitu loh. Kita mengatakan bahwa si A atau si B itu Pancasilais dengan apa? Buktinya A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Tapi kalau pengakuan itu kan tidak selalu menunjukkan itu adalah bukti dari perilaku. Namanya pengakuan kan gitu. Itu saya kira itu. Kemudian tentang masalah Islam negara Islam ya. Memang dalam komunitas umat Islam itu memang multi interpretasi untuk mendirikan negara, kemudian diasaskan atas Islam. Itu kan ada berbagai macam versi tentang bagaimana pemahaman terhadap keagamaan. Karena apa? Karena mereka merujuk kepada pionir yang dipresentasikan oleh pimpinan ataupun oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu ya dianggap sebagai seorang nabi, selain sebagai kepala agama, dia juga sebagai kepala negara. Itu saya kira biasa-biasa aja itu. Kemudian mengenai masalah ya kayaknya itu mereka ingin untuk mengubah Pancasila, itu saya kira tidak harus diselesaikan dengan cara represif atau dengan cara memberikan sanksi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita ajak berdiskusi lah tentang apa yang mereka pahami tentang Pancasila. Karena apa? Pancasila itu kan merupakan ideologi terbuka. Siapapun bisa untuk membuat interpretasi tentang Pancasila. Yang paling penting menurut saya, ya sebagaimana perasan dari Bung Karno itu kan dari Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Ekasila itu apa? Ekasila itu ya ujung-ujungnya atau muaranya kepada gotong royong. Tuhanan itu. Ada toleransi, ya toleransi antar umat beragama, toleransi antar budaya, toleransi antar etnis. Saya kira itu yang saya pahami dari Pancasila. Nah kemudian ada ini yang menarik. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Pak Imam. Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Nah, saya kira itu yang saya pahami tentang bagaimana kita harus berpancasila. Jadi Pancasila menurut saya udah selesai. Karena apa? Karena untuk menciptakan Pancasila itu kan dengan berbagai macam prosedur, dengan berbagai macam kerutan, kesulitan, kesepakatan yang telah dilakukan oleh founding fathers kita. Kalau itu sudah selesai, ya Pancasila itu harus kita jalankan gitu aja. Bukan kemudian kita bahas, kemudian kita buat secara jelimet gitu, saya kira enggak. Dan intinya itu kalau menurut saya ya, intinya itu ya gotong royong itu kan. Halo? Ya, makasih. Ya. Gus, boleh bertanya atau mungkin menanggapi? Silakan. Oke. Pak Imam tadi. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dan saya masih ada kegelisahan ya terkait dengan isu ya saya kira memang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara atau mungkin falsafah negara sudah final ya untuk kita terima ya. Tapi persoalannya begini Pak, saya mengamati akhir-akhir ini itu ada semacam gerakan ingin mengembalikan rintisan Piagam Jakarta itu yang pada awal
PPKI itu menjadi diskursus ya, atau mungkin diskusi yang sangat sensitif juga ya, yang akhirnya memang itu dihapus. Nah, bagaimana ketika hal ini ya muncul lagi, Pak? Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang toleransi, ketika ada semangat kembali ya bagi kita umat Islam ya untuk menaikkan kembali ya isu Piagam Jakarta yang 7 kata itu. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menurut keyakinannya, apa yang 7 kata itu ya. Jadi ini kan sebenarnya sangat sensitif. Ketika ini memang benar-benar akan muncul ya, kemudian dikoyak-koyak kembali kan. Nah, itu gimana Pak ini? Menurut jenengan? Saya kira begini ya. Saya kira begini ya. Kalau itu menurut saya itu diskursus politik ya. Diskursus politik itu artinya ya tergantung kepada kekuasaan. Dan kekuasaan itu atau pemerintah itu kan mempunyai sesuatu instruksi ataupun satu keputusan yang bersifat memaksa. Itu pun dalam tanda kutip ya, barangkali bisa terjadi kalaupun toh kita tidak mencoba untuk melihat diri kita sendiri, apa yang kira-kira kita buat. Nah, ujung-ujungnya Pancasila itu kalau menurut saya itu kan ada pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu sudah terjadi, saya kira sudah tidak ada masalah lagi. Rakyatnya sudah adil, kemudian perintahnya sudah adil, kemudian masyarakat sudah oke dengan segala macam perlakuan ataupun servis dari pemerintah, itu saya kira sudah tidak ada masalah. Nah, ini kesulitan saya, terus terang saya kan pengajar civic education juga, dulu pengajar Pancasila, sekarang pengajar education. Mengapa mahasiswa itu? Terima kasih teman-teman sekalian. Ini waktunya. Halo, Pak Imam. 1 menit. Ya. Lanjut Pak Imam. Ya, 1 menit. Ya, oke. Saya kira begini. Jadi mengapa mahasiswa itu bosan untuk menerima mata kuliah Pancasila itu? Karena sudah diajarkan dari awal. Jadi SD juga sudah ada yang terkait dengan Pancasila itu, SMP, kemudian SMA. Nah, perguruan tinggi mau apa lagi? Perguruan tinggi itu kan menganalisis perilaku mestinya. Menganalisis perilaku. Jadi kalau kita mengajarkan itu harus kita itu memberikan satu persoalan untuk dipecahkan. Atau itu. Kemudian yang nomor 2, perguruan tinggi itu menurut saya itu kan harus ada engagement ya dengan pihak-pihak terkait. Artinya perguruan tinggi itu kan tidak boleh berdiri di menara gading gitu loh. Perguruan tinggi itu mestinya menurut saya itu harus ada interkoneksi dengan pemerintah, ya, kemudian dengan pebisnis ataupun dengan perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang terkait dengan bagaimana masa depan perguruan tinggi dan bagaimana masa depan mahasiswa itu bisa di-cover dengan itu. Makanya akan lebih baik kalau yang terkait dengan pemerintahan, ya, terkait dengan pemerintahan, ketika kita mengajarkan Pancasila, itu kita surveinya atau kita penelitiannya di DPR. Saya kira penting. Ataupun toh nanti yang terkait dengan hukum, kita surveinya ataupun melihatnya bagaimana penerapan hukum itu di Indonesia di Kementerian Kehakiman. Saya kira bagus itu kalau begitu. Sekarang kan seakan-akan terpisah. Jadi perguruan tinggi adalah sesuatu, kemudian yang lain-lain, instansi yang lain itu sesuatu yang lain. Jadi gotong royongnya itu kurang menurut saya. Makasih. Terima kasih Pak Imam. Menarik juga apa yang dikatakan oleh Mas Ali menyangkut soal naiknya sentimen agama terkait dengan 7 Piagam Jakarta ini. Jadi kalau mau kita lacak lagi, sebenarnya masih ada semangat di banyak kelompok Islam bahwa negara Indonesia adalah milik orang Islam itu sendiri. Itu juga berimplikasi misalkan basis legitimasi di dalam Pancasila itulah. Salah satu basis yang menurut saya kerap disuarakan itu adalah soal sila pertama. Jadi ada doktrin yang sering saya dengar bahwa sila pertama adalah miliknya orang Islam. Sebab Islamlah yang Tuhannya Esa,
Tuhannya orang Katolik, Tuhannya orang Protestan, apalagi Tuhannya orang Hindu dan Buddha, itu tidak esa. Artinya, dengan pemahaman tersebut, maka sebenarnya Pancasila dalam pandangan mereka itu, pandangan kami yang didoktrin, adalah miliknya orang Islam dan sesuai dengan piagam Jakarta ini. Nah, ini menjadi problematis misalkan. Nah, ini di akhir saya akan memberikan masing-masing 2 menit saja bagi bagi masing-masing narasumber untuk mencoba menawarkan bagaimana cara memahami sila pertama yang ideal dengan semangat Pancasila itu, dan kedua juga menjawab kira-kira pemerintah harus melakukan apa agar supaya Pancasila ini bisa lebih terimplementasi yang secara baik dan benar ini. Prof. Anita dulu, silakan menggunakan 2 menit untuk kira-kira menjawab 2 pertanyaan tadi. Ya, sekaligus closing statement. Silakan Mbak Anita. Pada hari ini kita memperingati ya, seringkali dikatakan hari lahir Pancasila 1 Juni. Tetapi mungkin yang perlu diluruskan adalah, dan Bung Karno sendiri sudah mengatakan juga ya, bahwa Pancasila itu sudah lahir sebelum 1 Juni 45 gitu. Dan ini perlu sekali dikatakan karena apa? Kalau kita bilang Bung Karno, ya banyak yang mencintai Bung Karno, yang populer gitu ya Bung Karno itu. Tetapi kalau dalam aliran politik kita tahu juga ada partai-partai atau kelompok-kelompok orang yang tidak menyukai, katakan ya. Sehingga ini perlu kita mengingat kata-kata Bung Karno sendiri, bahwa Bung Karno mengatakan saya ini bukan penemunya Pancasila, saya hanya membantu merumuskan. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak dahulu kala, abad ke-14 bahkan mungkin abad ke-10. Tadi saya baru membaca lagi tulisannya Mas Firdaus Akol ya, dosen di IAIN Tulungagung, yang mengingatkan kita kembali bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ditulis ya di negara Kartagama, Kakawin. Jadi Kakawin itu bukan kawin ya, syair mengenai negara Kartagama. Jadi Maharaja Kartanegara yang sudah menyuarakan itu nilai-nilai Pancasila bahkan sebelum Republik ini berdiri. Jadi Pancasila itu digali ya, digali oleh para pendiri bangsa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mesti ingat proses-proses di BPUPKI itu. Jadi luar biasa, tokoh BPUPKI itu kan sangat beragam tokoh-tokohnya. Ada tokoh-tokoh Muslim, tokoh Kristen dari Indonesia Timur, ada tokoh Tionghoa. Itu semua punya punya urunan terhadap bangsa kita ini. Nah, kebesaran hati tokoh-tokoh Muslim juga. Saya kira persoalannya, perdebatannya tidak seenteng itu pada saat itu di BPUPKI ya. Pasti ada kepentingan-kepentingan. Tapi luar biasa tokoh-tokoh Muslim yang kemudian juga ya kita harus menjaga kesatuan ini. Kalau 7 kata itu terpaksa, kalau 7 kata itu dimasukkan, bisa pecah bangsa ini. Dan mungkin saat ini ada yang mengatakan nggak apa-apa, pecah ya pecah, silakanlah. Itu tidak kita kehendaki. Kita tidak mau pecah. Kita semua harus mengatakan saya leluhurkah atau bagian dari bangsa kita ini, kita semua sudah punya urunan terhadap bangsa ini. Kita tidak mau pecah gitu. Kita nggak boleh lagi pecah, kita harus bersatu dan kita semua punya andil. Bukan hanya dari warisan sejarah yang masa lalu, tetapi ke depan juga gitu. Persoalan keadilan sosial, bukan hanya keadilan sosial aja. Sila keempat ya, kerakyatan, persatuan dan kemanusiaan itu semua kita punya andil, bukan hanya dari warisan sejarah, tapi kita punya andil untuk pergerakan bangsa ini di masa depan. Kita semua harus berjuang bersama-sama agar Pancasila itu tetap kita rawat, kita pelihara, dan itu kita jadikan perkat untuk kita semua. Jangan sampai bangsa ini pecah. Kalau ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, yang Indonesia Timur merdeka saja jadi negara Kristen, jadi negara Katolik. Tidak demikian. Itu bukan yang saya kehendaki. Saya mau Indonesia tetap bersatu dan kita tetap dengan Pancasila. Itu. Bahwa ada yang berbeda pendapat, ya silakan, ini kan demokrasi ya. Tetapi kita semua harus berjuang ke arah yang sama. Oke. Terima kasih Mbak Anita. Silahkan Mas Ali. Bagaimana memahami sila pertama yang ideal dan kira-kira pemerintah ke depan harus ngapain
Halo? Ya. Gus? Apakah suara kedengaran? Ya, oke. Halo? Ya, silakan. Oke. Menurut saya, Sangat baik. Menurut saya Silakan. terkait dengan tadi yang dipertanyakan Gus Aan, bagaimana kita memahami, terutama yang saat ini mungkin diskusinya sensitif itu ya sila pertama itu ya. Dalam hal ini, menurut saya memang kita ini harus memiliki pemahaman Pancasila dalam hal ini ketika dikaitkan dengan ayat pertama itu pandangan kita ya tegas ya, pandangan moderatisme ya. Ketika kita kaitkan dengan ideologi apapun ya, agama apapun, Islam, Protestan, Kristen ya, Katolik atau mungkin Buddha dan lainnya, itu pandangan kita tetap sama. Jadi moderatisme dalam memahami agama itu menjadi hal penting di dalam memaknai Pancasila. Karena saya kira berdirinya negara Indonesia ini juga tidak bisa dipisahkan dari unsur kebersamaan ya. Jadi persatuan itu menjadi hal penting. Jadi ketika ada semacam eksklusivitas pemahaman yang bersifat menentang ya dengan dalih mengikatkan dengan ideologi tertentu ya, saya kira itu tidak tepat. Nah, kemudian menurut saya ini juga tidak mudah memberikan penyadaran kepada mungkin sesama teman kita sendiri yang berbeda aliran dalam hal ingin menghidupkan kembali ideologi agama negara ya, itu juga susah karena ini sifatnya memang doktrin. Nah, untuk itu memang salah satu strateginya ya mungkin membangun diskusi. Tapi yang jelas saya kira literasi tentang bagaimana hubungan agama dan negara itu perlu dibaca kembali. Kalau kita kan yang pemahamannya moderat kan sudah mengikuti ya di antara paradigma teokrasi mungkin ya dalam kajian-kajian itu, kemudian paradigma sekuler ya, Pancasila ini ya tengah-tengah, jadi simbiotik ya. Jadi ini saya kira sudah jelas sekali ketika kita ingin memahaminya sebagai sebuah ideologi bangsa yang merangkul semua pihak. Kemudian yang kedua dalam hal ini ketika bagaimana langkah strategi penegara, saya kira gini. Negara harus hadir memang dalam hal ini ketika ingin mewujudkan mengamalkan Pancasila ya, itu dalam konteks negara, khususnya lagi dalam konteks Kementerian Agama tempat saya bekerja ini ya, itu memang harus mengadakan semacam ini ya, kemitraan dalam hal ini, mungkin join seminar, mungkin join kegiatan yang sifatnya itu tidak wacana. Selama ini saya melihat ya kajian-kajian pemahaman ya, integrasi ilmu dan lain-lain itu masih sifatnya itu wacana. Jadi bagaimana kita ini, tapi ketika peristiwa Aceh coba, ketika salah satu dosen Aceh ya, langsung diberi sanksi kan. Ini kan saya kira bagian dari mungkin sedikit-sedikit lah, atau mungkin yang akan harus dilakukan. Jadi kemitraan yang substansi, Pak Gus. Jadi tidak hanya sebagai wacana saja. Jadi harus real. Ya salah satunya diantaranya seperti pagi siang ini ya, kemitraan yang substansi. Mungkin dari ini BPIP lah, misalkan. BPIP ini saya kira menjadi bagian penting ya untuk menjalin kemitraan ke semua lembaga. Kalau berkaitan dengan pendidikan ya harus secara lebih komprehensif ya. Jadi saya masih meyakini bahwa gini, ketika kita menggunakan pembinaan yang sifatnya seremoni ya, sementara ada gerakan atau mungkin yang memang semangatnya lebih tinggi, nah ini kurang imbang, maka ini harus substansi. Jadi kementerian yang substansi. Terus yang kedua memang harus ada yang namanya ini membangun kesadaran bersama ya, baik dalam penyatuan program ya, khususnya mungkin bisa dimulai dari kerjasama ya. Kalau di dalam mungkin tempat Gus Aan ini atau mungkin Mbak Lili bisa menjalin kemitraan riset lah misalkan, atau mungkin hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ini realitas yang nyata ya, tidak wacana. Saya kira itu Gus sekilas tentang diskusi dari saya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ali. Kata kuncinya adalah ini. Kata kuncinya adalah soal kemitraan. Kalau yang tadi perbincangan awal adalah
sekuat mungkin kita heterogen atau sekuat keinginan kita heterogen, maka sebenarnya kita sudah menabung untuk penguatan di Pancasila. Semakin kita homogen, semakin kita akan rapuh. Pak Imam, silakan kalau ada yang mau disampaikan, maksimal 2 menit ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mengenai sila pertama, ya dalam sila pertama itu kan Bung Karno sendiri menyatakan di Kongres PBB itu ya tentang masalah dasar negara. Itu kan disebut sila pertama kita itu adalah belief in God. Belief in God itu artinya kan tidak menunjuk agama tertentu. Iya. Ya, sebagaimana karakteristiknya Pancasila sebagai ideologi terbuka, itu ya tergantung sama yang menganalisis atau menginterpretasi tentang esa itu. Agama atau Tuhan itu kan ini ya, Tuhan itu kan suatu pegangan, satu sandaran orang hidup. Adapun mengenai masalah nama ya, kemudian mengenai masalah bagaimana menginterpretasikannya itu kan tergantung sama pemeluk itu sendiri atau yang percaya sendiri, dan yang percaya itu kan tidak harus agama. Apakah orang yang bertuhan harus beragama? Enggak juga. Ada itu kan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu dulu kan mau dimasukkan ke dalam agama tertentu. Tapi bilang enggak, kita punya keyakinan sendiri tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang bagaimana saya harus bersikap terhadap alam dan terhadap hal-hal yang di luar alam. Saya kira itu. Jadi ya enggak terlalu penting untuk dipertentangkan mengenai masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau kita kita lihat secara natural, memang semua manusia kan perlu pegangan. Semua manusia, hatta orang yang Halo Pak Imam. Tidak bertuhan itu yang dia yakini. Nah, kemudian ada klaim bahwa itu adalah milik suatu agama tertentu, itu saya kira Indonesia itu agak lebih itu menurut saya. Apalagi kemudian mendalilkan dengan dengan kitab sucinya, dan seakan-akan itu yang paling benar, itu saya kira nggak pas. Karena apa? Semuanya kan bersifat ideal. Pancasila itu kan ideal. Ideal itu artinya apa? Ideal itu yang tidak terjangkau dan tidak terbatas. Makanya kan tidak ada sosok Pancasilais murni, itu kan nggak ada. Ya, orang yang menyebut sebagai Pancasilais murni kan harus dibuktikan juga standarnya itu apa, stilometrinya itu apa, yang menunjukkan bahwa dia itu Pancasilais murni. Yang melegitimasi itu siapa, kan gitu kan? Sebagaimana orang baik di dalam agama itu, yang melegitimasi baik itu siapa? Yang melegitimasi baik itu kan ya Tuhan. Kan kita nggak tahu legitimasi Tuhan. Nampak kita orang baik, tapi di depan Tuhan yang maha segala-galanya, wah ternyata Mas Aan itu orang yang kurang baik misalnya seperti itu, tapi dia baik. Kan? Saya kira itu. Ya, Oke, terima kasih Pak Imam. Yang selanjutnya Mas Heri, silahkan memberikan closing statement, misalkan dengan menjawab bagaimana sila pertama yang ideal itu diajarkan, dan ke depan pemerintah mesti harus ngapain agar supaya kondisi Indonesia ini menjadi lebih baik lagi terkait Pancasila. Oke, terima kasih. Sebenarnya sih silakan Mas. Ya, saya sudah lihat arahnya, sudah ada arah. Saya mengusulkan sih strategi strategi kebudayaan lah istilahnya. Jadi selama ini kan kadang agama ketika bawa ke Indonesia kan masing-masing jadi budaya-budaya masing-masing dari asalnya kan dibawa ke sini. Jadi ada interseksi. Nah, kita seringkali lupa dengan budaya kita, budaya Indonesia. Jadi saya kira sih pendidikan Pancasila, kalau kita mau lebih toleran, budaya kita tuh budaya toleran kok di Indonesia itu asli. Kita menerima semuanya, bahkan mulai dari makrokosmos, mikrokosmos semuanya. Nah, saya kira itu yang perlu dikembangkan, teman. Teknisnya kita mengembangkan
local wisdom dan sebagainya itu kan butuh pengembangan. Karena selama ini kan kita sudah lama sekali nggak membahas budaya ya. Tiba-tiba bukan sekedar tradisi tapi budaya ya. Iya. Itu sementara itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Lili, silahkan menggunakan waktu 2 menit untuk melakukan closing statement. Silahkan. Ya, menurut saya gini. Jadi saya yakin kita semua sudah melihat bahwa sebenarnya MKU itu punya peran yang sangat penting ya dalam mengusahakan supaya mahasiswa atau mudah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Dan tidak hanya melalui mata kuliah Pancasila. Kalau di tempat kami ada Pancasila, kewarganegaraan, kemudian ada mata kuliah menjadi Indonesia. Itu juga bagaimana supaya kita melihat secara lebih holistik gitu. Jadi saya pikir peran perguruan tinggi itu kita perlu menghadirkan atmosfer gitu ya, yang mendorong adanya perjumpaan, dialog, diskusi gitu, dan itu masuk sampai ke setting di kelas gitu ya. Jadi di kelas itu ya dicampurlah yang dari berbagai agama itu, kemudian dikelompokkan tadi yang dari berbagai agama. Mereka bisa mempresentasikan agamanya, kemudian bisa saling mendiskusikan. Jadi perbedaan itu didiskusikan ya, bukan dihindari seperti itu. Berarti masih gini. Dengan demikian maka perguruan tinggi perguruan juga punya kewajiban untuk bisa memilih dosen yang kompeten ya, dalam artian ini dosen-dosen tadi yang tidak asal contoh, tapi dosen yang juga bisa menjadi teladan gitu ya, menjadi teladan. Karena kalau bicara tentang nilai kan kita bicara tentang implementasinya seperti apa gitu ya, pengamalannya seperti apa di lapangan gitu. Kemudian kalau untuk dari ke pemerintah, saya pikir ya pemerintah juga harus memberikan teladan ya. Ini sebagai yang tertinggi gitu kan di Indonesia, memberikan teladan dalam artian bagaimana dia juga bisa adil, betul-betul adil gitu ya, dan tidak memihak lah, dan dia bisa menjalankan peraturan-peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Saya rasa dari saya itu aja sih, Mas Aan. Thank you. Ya, oke. Terima kasih. Kita memang butuh teladan, Ibu Bapak sekalian, termasuk ketika negara ini carut-marut. Keteladanan yang paling ideal misalkan harusnya dihadirkan oleh pemerintah. Tapi jika pun toh tidak, saya kira 5 orang yang mewakili, bisa saya katakan seperti itu, yang merepresentasi 5 institusi besar di dalam diskursus pendidikan tinggi di Indonesia ini juga kita berharap bisa memberikan teladan satu dengan yang lain. Saya ingin mengamini apa yang dikatakan oleh Mas Ali, bagaimana kerja-kerja konkret, ada semacam kemitraan dan lain sebagainya mulai tumbuh. Terus terang saja saya agak khawatir ini ya dengan institusi-institusi yang ada kata-kata Islam di mana mereka masih saja hidup di dalam homogenitasnya masing-masing. Ini berbeda dengan misalkan organisasi atau kampus-kampus yang lain, yang swasta, yang itu biasanya punya status non-Islam seperti itu. Nah, saya berharap kemudian kerjasama antara kampus, teman-teman dari Widya Mandala, dari Ubaya, itu juga sering-seringlah nongkrong di kampus-kampus Islam seperti itu. Meskipun kadang-kadang ketika nongkrong di sana dicurigai ini mau melakukan kristenisasi atau yang lain. Tetapi itu tadi, bagaimana heterogenitas itu bisa kemudian kita terus cangkokkan. Tidak menunggu yang katakanlah yang Islam ini sadar dulu tentang itu, tetapi ada yang hadir dan mengajak mereka bergabung seperti itu. Saya sangat senang kalau misalkan teman-teman dari kampus Kristen, kampus sekuler non-Islam, kemudian terus mengajak banyak perguruan tinggi Islam untuk bisa bersatu dengan yang lain. Mbak Anitali, terima kasih. Pak Imam, terima kasih. Mas Ali, terima kasih. Lili dan juga Mas Heri, terima kasih atas kebersamaannya. Senang sekali kita bisa teruskan lagi kerjasama yang lebih konkret lagi di hari yang mendatang. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan Pancasila yang benar, semuanya punya cara. Tetapi saya kira di kelas saya mencoba untuk memaparkan bahwa Pancasila adalah sesuatu hal yang menarik. Demikian tadi diskusi kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat Hari Pancasila dan tetaplah kita bersatu dan merasa sama dengan yang lain. Terima kasih.